Alhamdulillah Pak, Allah sangat baik Pak. Saya juga dikasih nikmat yang luar biasa ya Pak ya. Begini Pak Rahmadi, saya mau bertanya, besok Bapak Rahmadi akan ada sesi coaching dengan Bu Yudina, benarkah demikian? Iya Bu, benar sekali. Rencana saya besok akan melakukan coaching dengan Bu Yudina di sekitar jam 10. Oh, sekitar jam 10. Baiklah Pak Rahmadi. Di sini saya akan memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan nantinya. Jadi, saya akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan dengan Ibu Yudina nantinya. Bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah siap melaksanakan proses coachingnya? Alhamdulillah siap Bu. Di sini saya berterima kasih terhadap Bu Yudina karena bersedia menjadi pengamat saya ketika saya melakukan coaching dengan Bu Yudina nanti Bu. Baik Pak, saya izin mencatat ya Pak ya. Oh iya silakan Bu. Pentingnya ya. Nah, saya juga catat ini ya. Baik, begini Pak. Sebelum Bapak memulai proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan nantinya. Saya juga akan bertanya pada Bapak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang rubrik coaching yang akan saya gunakan nantinya. Baik Bu. Jadi Pak, poin-poin yang akan saya nilai saat proses coaching nanti adalah saya akan mengamati apakah Bapak nanti akan melakukan coaching dengan melontarkan pertanyaan apakah sudah sesuai belum dengan rubrik penjelasan Tirta. Bapak, kita tahu bersama bahwasanya Tirta itu adalah bagaimana kita saat coaching itu menyampaikan tujuan apa yang akan kita diskusikan, kemudian dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang ada dan juga menampilkan rencana aksi dari tujuan kita, dan terakhir kita menampilkan apa tanggung jawab yang akan coaching itu perlakukan dari apa yang sudah kita diskusikan. Dan selanjutnya saya juga akan mengamati apakah coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai belum prinsipnya dengan prinsip coaching. Kita tahu prinsip coaching sendiri itu adalah kita dapat membentuk alur kemitraan dengan coaching dan juga menggali potensi coaching dengan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Dan kompetensi inti yang perlu diperhatikan adalah Bapak dapat mewujudkan kehadiran penuh atau present, mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Baik Bu. Nah, Pak Rahmadi, ketika kita menyampaikan pertanyaan berbobot, jangan lupa Bapak Rahmadi juga harus mendengarkan dengan rasa. Artinya, Bapak harus mendengarkan pernyataan-pernyataan dari coaching yang kemudian Bapak memberikan pernyataan terbuka. Juga Bapak akan merangkum pernyataan-pernyataan dari permasalahan coaching dan akhirnya Bapak akan memberikan apresiasi dari apa yang disampaikan oleh coaching tersebut. Baik Bu. Apakah Bapak sudah paham mengenai rubrik penilaian yang sebelumnya saya sampaikan itu, Pak? Sudah Bu. Sebelumnya saya memang akan melakukan coaching dengan memperhatikan aktivitas dan tentu saja saya juga akan mendengarkan dengan rasa. Selanjutnya, tentu saja saya akan memberikan atau melakukan coaching Bu dengan memperhatikan prinsip-prinsip coaching. Jadi, insya Allah saya sudah paham mengenai rubrik yang Ibu Ratna sampaikan tadi. Oke, Pak, terima kasih. Jadi di sini saya akan bertanya juga, Pak. Apa kompetensi yang nantinya akan Bapak kembangkan pada saat Bapak melakukan coaching dengan Ibu Yudina? Oh, ini ada 3 kompetensi coaching Bu yang akan saya kembangkan, yakni berkaitan dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, berdasarkan ketiga hal tersebut, mendengarkan penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin agar saya dapat mengobservasi secara aktif dan lebih spesifik dari ketiga hal tersebut, Pak? Saya ingin lebih spesifik Bu, di observasi pada bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke Pak,
Berarti kompetensi yang ingin secara aktif dan spesifik untuk saya observasi adalah pada bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Ya, benar sekali Bu. Baik Pak, jadi menurut Pak Rahmadi sendiri, indikator ketercapaian pengembangan kompetensi apa yang Bapak inginkan nantinya? Ini Bu, indikator dari ketercapaian pengembangan kompetensi yang saya harapkan adalah ketika saya lebih banyak menyimak, dalam artian lebih banyak mendengar daripada berbicara, sehingga nanti saya akan bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi, dan juga nantinya saya akan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berasal dari kata kunci yang saya dengarkan dari perkataan coaching. Baiklah Pak Rahmadi, demikian kegiatan proses diskusi kita ya Pak Rahmadi. Semoga nantinya kegiatan coaching Bapak dan juga Ibu Yulina nanti akan berjalan dengan lancar. Dan insya Allah saya juga akan hadir untuk mendampingi keterlaksanaan coaching tersebut. Setelah itu Pak, kita akan berdiskusi kembali ya Pak untuk membahas tentang ketercapaian tujuan dari coaching itu sendiri nantinya. Baik Bu, saya sangat berterima kasih sebelumnya karena telah bersedia untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan coaching yang saya besok lakukan dengan Bu Yulina. Baik Pak, sama-sama. Baik, assalamualaikum Bu Yulina, selamat pagi. Gimana kabarnya Bu pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmadi, alhamdulillah saya baik. Gimana dengan Pak Rahmadi sendiri? Alhamdulillah sehat Bu. Ini luar biasa nikmatnya Allah itu ya. Baik Bu, Pak, saya akan pada hari ini akan melakukan coaching. Ya, coaching akan dilaksanakan melalui Alur Tirta. Nah, Bu Yulina, kira-kira apa nih tujuan dari kerjaan kita kali ini? Gini loh Pak, saya ini ada permasalahan dengan anak-anak kelas. Oh, jelasnya Ibu ya. Iya. Baik Bu Yulina, kira-kira permasalahan apa ini Bu Yulina? Gini loh Pak, anak-anak itu kurang aktif dan Ya. pasif ketika saya menyampaikan materi di kelas. Oh gitu ya Bu. Jadi ada siswa ya Bu yang kurang aktif ya? Atau pasif ya Bu ya? Terus di kelas pembelajarannya yang berlangsung gitu Bu? Iya Pak, itu yang saya masalahkan. Baik Bu, dalam diskusi singkat kita kali ini, kira-kira apa yang menjadi tujuan akhir yang ingin Ibu peroleh setelah selesai diskusi kita selesai? Baiklah Pak, tujuan saya itu saya ingin sekali mendapatkan solusi bagaimana siswa itu bisa aktif dan tidak pasif lagi ketika proses pembelajaran saya itu berlangsung. Oh gitu, baik Bu. Sebelumnya, mari kita bersama-sama untuk mengidentifikasi bagaimana siswa Bu Yulina ini. Nah, menurut Bu Yulina sendiri, ciri-ciri siswa yang aktif itu bagaimana ya Bu? Menurut saya ciri-ciri siswa yang aktif itu yang pertama itu ya Pak, ketika saya menjelaskan mereka itu aktif mendengarkan, terus aktif merespon pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada teman mempresentasikan proses pembelajarannya, mereka itu juga aktif dalam berkolaborasi dalam kelompoknya ketika dibagi kelompok. Selain itu juga mereka terlibat aktif dalam kelompok tersebut ketika dibagi kelompok. Dan selanjutnya yaitu ketika ada tugas, mereka itu melaksanakan tugas dengan baik dan dikumpul itu secara tepat waktu. Nah seperti itu kalau menurut saya Pak. Oke Bu, jadi itu definisi siswa aktif menurut Ibu ya? Iya benar sekali Oke, Pak. baiklah Bu, menurut Bu Yulina, apa yang menyebabkan siswa kurang dapat aktif dalam melaksanakan pembelajaran Bu? Ada beberapa sih faktor penyebabnya Pak. Yang pertama itu mungkin mereka kurang paham tentang materi yang saya jelaskan, sehingga mereka malas untuk menerima pembelajaran yang saya berikan. Yang kedua itu karena faktor mungkin ada masalah pribadi di rumah, sehingga mereka sudah jenuh di rumah sampai ke sekolah itu hanya mengobrol dengan teman-temannya seperti itu. Ada lagi sih mungkin karena model pembelajaran saya juga yang kayaknya tuh monoton Pak, seperti itu. Yang
saya rasakan selama ini. Oke, jadi menurut Ibu, membuat siswa kurang aktif dalam pembelajaran Bu Yulina ya Bu ya? Iya Pak, benar. Baik Bu Yulina, saya akan kembali melanjutkan pertanyaan pada Bu Yulina. Kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Kalau rencana saya ketika saya merasakan hal yang seperti ini, mungkin saya akan membuat model atau rencana pembelajaran itu yang bervariatif sehingga anak itu bisa aktif dalam proses pembelajaran saya sih Pak, seperti itu. Oke, tepat sekali Bu Yulina. Nah, metode variatif seperti apa Bu yang kemudian Ibu kembangkan atau terapkan dalam kelas Ibu nanti? Nah, model pembelajaran yang inovatif yakni dengan menampilkan slide-slide, video yang menarik gitu Pak. Ya, jadi anak tuh cenderung lebih aktif dalam proses pembelajarannya karena mereka tertarik dengan apa yang kita tampilkan gitu. betul. Nah, Bu, video pembelajaran merupakan salah satu media ya Bu ya Iya, yang benar dapat sekali. memancing kreativitas siswa. Nah, Bu Yulina, kemudian apa nih rencana konkret nih Bu Yulina ke depan terkait penggunaan metode pembelajaran yang variatif itu Bu? Kemungkinan saya akan mencari video-video yang relevan terkait dengan proses pembelajaran saya yang sesuai dengan materi yang ada. Itu bisa saya cari di Instagram, di Facebook, di internet ataupun di YouTube seperti itu Pak. Pembelajaran yang sesuai dengan materi tapi ya Pak. Oke, nah sekali Bu. Pokoknya jangan khawatir ya terkait sumber belajar ya Bu ya. Karena sekarang ini semua menjadi sumber belajar yang efektif terutama ya. Nah Iya, kemudian Bu sekali. Yulina, kira-kira ada nggak yang dapat membantu Bu Yulina melaksanakan ide dan gagasan Bu Yulina tadi? Ya alhamdulillah sih Pak, kalau untuk membantu ada beberapa teman saya yang enak untuk diajak untuk berkolaborasi. Dan ada juga satu rekan saya yang sudah mengikuti calon guru penggerak. Oke. Mungkin dari beliau saya bisa belajar gitu, seperti apa dan bagaimana, serta beliau juga bisa mengeluarkan kebaikan-kebaikan, model-model dan metode-metode pembelajaran yang inovatif itu terhadap saya sehingga anak itu bisa aktif. Baik Bu. Nah kira-kira kapan Bu nih akan melaksanakan ide ini? Tentu secepatnya Pak, kemungkinan besok mungkin bisa langsung saya laksanakan karena lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Ya. Seperti itu. Wah syukur sekali Bu Yulina ya. Semoga rencana kedepannya sukses ya Bu. Nah ini saya tunggu hasilnya setelah Bu Yulina nanti selesai melakukannya. Nah nanti kita akan ngobrol lagi Bu ya. Baik Pak, baik. Baik Bu Yulina, saya rasa cukup sekian untuk coaching kita kali ini. Semoga Bu Yulina dan keluarga sehat selalu Bu ya. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Rahmadi. Saya Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Bu Yulina. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Rahmadi, saya baik. Bapak sendiri gimana Pak? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik juga. Kemudian Bu Yulina, kita ketemu lagi ya setelah sebelumnya kita diskusi mengenai rencana observasi yang telah Bu Yulina lakukan. Iya. Nah, mari kita lakukan evaluasi ya Bu mengenai keterlaksanaan tujuan pembelajaran yang telah Bu Yulina lakukan. Baik Pak, baik, silakan. Ayo, mari. Nah, Bu Yulina, sebelum saya menyampaikan bahwa Bu Yulina memiliki permasalahan ya Bu ya mengenai keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Jadi siswa cenderung pasif ya Bu ya, di kelas ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Bu Yulina hal yang mendasari adalah karena Bu Yulina kurang kreatif ya dalam memberikan metode pembelajaran. Jadi Bu Yulina memutuskan untuk membuat metode pembelajaran yang bervariatif dengan bantuan rekan sejawat gitu ya. Nah selain itu Bu Yulina telah memberikan gambaran nih mengenai indikator siswa aktif, yaitu menyimak pembelajaran dengan baik, kemudian aktif memberikan timbal balik dan juga memberikan tugas dan tepat waktu setelah dilaksanakan. Nah menurut Bu Yulina apa sih ya yang sudah bagus atau dan apa yang telah dicapai Bu? Oke, setelah saya melaksanakan bulan pembelajaran sebelumnya itu saya
sejawat saya yang memang sebelumnya sudah mengikuti program Guru Penggerak, sehingga saya itu memiliki gambaran untuk menggunakan video pembelajaran dan ternyata rekan-rekan kolaborasi saya itu mendukung saya untuk menggunakan video pembelajaran tersebut. Dan di sini dari catatan yang saya dapat, Pak, ternyata dengan saya berinovasi menggunakan video pembelajaran itu, anak-anak itu sangat antusias, Pak, dalam proses. Senang Ibu ya? Iya, senang. Selain itu anak-anak itu sekarang lebih ribut, tapi ributnya dalam konteks lain ya, Pak ya. Ributnya itu mereka saling beradu argumen, terus ketika saya membuat suatu kelompok, mereka itu berdiskusinya aktif seperti itu, Pak. Jadi hasil dari apa yang saya lakukan dengan pembelajaran inovatif ini ternyata sudah sangat membantu saya dan membuat anak itu aktif dan tidak asik lagi dalam proses pembelajarannya. Mereka itu cenderung ribut, tapi bukan tanda kutip ya, Pak ya. Ributnya mereka itu aktif dalam proses pembelajaran, bukan ribut ngobrol dengan yang lain-lain lagi gitu. Wah, Bu Julina, saya ikut senang sekali mendengarnya, Bu. Baiklah, Bu, kira-kira dari penilaian tadi untuk rating 1 sampai 10 nih, Bu ya. Menurut Bu Julina, penilaian Bu Ibu pribadi, Ibu ini sudah sampai di nomor berapa, Bu? Kalau dilihat dari rating sih, Pak, kemungkinan saya itu masih ada di nilai 7 lah, Pak ya. 7 ya, Bu? Dari apa yang saya berikan ke anak-anak, nilainya 7 lah. Baik, Bu Julina. Menurut Bu Julina nih, ada nggak yang harus ditingkatkan? Ada, Pak. Saya harus bisa untuk memiliki kemampuan yang lebih lagi dalam mengkondisikan siswa. Ternyata dengan adanya video saya menampilkan tadi, anak tuh antusias kan, Pak. Betul, jadi ya. cenderung ribut, benar nggak? Iya, betul sekali. Jadi ketika anak ribut itu saya harus bisa mengkondisikan hasilnya. Jadi masalah yang timbul itu siswa ribut ya, Bu ya. Iya. Lantas apa yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi siswa yang ribut itu? Oke, setelah mereka melakukan kolaborasi, sudah berdiskusi, melakukan saran yang saya berikan, itu saya agar mereka terkondisikan lagi, saya ajak mereka untuk ice breaking, Pak. Ice breaking, ya. Jadi ketika ada ice breaking itu mereka kan akan senang ya, Pak. Betul ya. Jadi mereka akan kembali fokus dengan apa yang mereka inginkan. Jadi siswa ini yang diberikan ice breaking tadi ini tidak merasa bosan ya, Bu ya? Iya, jadi mereka tuh nggak bosan dengan adanya ice breaking tersebut, Pak. Betul. Baik, Bu Julina, komitmen Bu Julina sendiri untuk melakukan pembelajaran di kelas selanjutnya yang seperti apa? Komitmen saya sekarang saya ingin berinovasi lagi dalam model atau rencana pembelajaran saya, sehingga anak itu tidak monoton dan anak itu aktif dan tidak asik lagi. Alhamdulillah, Bu ya, rencana pengembangan yang sangat luar biasa, Bu Julina. Semoga nanti akan terlaksana dengan baik ya, Bu ya. Baiklah, Bu, untuk diskusi kita sampai di sini ya, Bu ya. Semoga apa yang kita diskusikan ini akan menjadi suatu menambah wawasan Bu Julina ke depannya. Terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu. Sama-sama, Pak. Oke, kita akhirnya sampai di sini dulu, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Rahmadi, selamat siang Pak. Waalaikumsalam Bu Ratna, selamat siang juga. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Luar biasa sekali Pak Rahmadi. Saya sudah mengamati menjadi observer dalam coaching yang Bapak lakukan dengan Ibu Nina. Nah Pak, bagaimana nih perasaannya? Sudah selesai coachingnya nih? Alhamdulillah, Bu ya, perasaan saya setelah melakukan coaching tadi ada lega dan bahagia, Bu. Saya merasa kompetensi yang saya harapkan sebagai coach ya, Bu ya, yakni kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ini sudah tercapai, Bu.
saya juga sangat senang karena setelah adanya coaching ini Bu, saya dapat membantu coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi Bu. Wah, senang sekali Pak Rahmadi saya mendengarnya. Pak Rahmadi, sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai hal-hal yang ingin Pak Rahmadi capai setelah sesi coaching. Nah, setelah sesi coaching tadi dengan Ibu Yulina tadi, kira-kira kompetensi mana yang sudah tercapai Pak? Setelah saya melaksanakan coaching tadi ya Bu, saya merasa sudah mendengar aktif serta fokus pada permasalahan coaching. Saya juga dapat mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya juga Bu, yang saya dapatkan adalah dengan kata kunci, yaitu dari apa yang saya dengar dari coaching. Saya juga telah dapat menyampaikan Bu pertanyaan dengan alur kita. Wah, baik Pak. Jadi menurut Pak Rahmadi sudah tercapai ya indikator pengembangan yang Bapak harapkan? Insya Allah sudah Bu. Baik Pak. Izinkan di sini saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak ya. Ya Bu. Monggo Bu. Nah Pak Rahmadi, berdasarkan observasi saya tadi, Bapak tadi telah melakukan coaching dengan baik. Yakni Bapak telah melakukan coaching dengan alur cerita ya Pak. Di mana Bapak mencapai dari awal itu menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, lalu Bapak juga telah menyampaikan rencana aksi dan juga mengajak coach untuk bertanggung jawab atas rencana aksi yang akan dilaksanakan. Bapak juga telah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, yakni Bapak tadi fokus mendengarkan coach saat coach berbicara. Dalam artian Bapak telah memberikan kehadiran penuh atau present, dan juga Bapak telah mendengarkan aktif juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya itu sudah Bapak lakukan dengan baik, sehingga menurut saya kompetensi dengan indikator yang telah kita sepakati sebelumnya di supervisi kita itu sudah tercapai Pak Rahmadi. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu, saya sangat senang sekali Bu mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang telah Ibu sampaikan tadi. Sama-sama Pak Rahmadi. Nah Pak Rahmadi, dari hasil coaching yang Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya? Nah ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena menurut saya sukses atau tidaknya coaching ini adalah berasal dari diri kita sebagai coach yang dapat mendengar dengan aktif, kemudian dapat menyampaikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Pak Rahmadi, saya berharap Pak Rahmadi dapat mencapai apa yang Bapak inginkan kembangkan, dan juga jangan lupa Pak Rahmadi untuk terus mengasah kemampuan coaching Bapak Rahmadi ya. Karena untuk mencapai kompetensi yang Bapak harapkan itu, maka Pak Rahmadi harus terus melalui usaha, yakni dengan sering-sering melakukan coaching. Iya Bu Ratna, terima kasih sarannya. Saya akan terus berusaha untuk terus melakukan kegiatan coaching sehingga ke depan saya akan menjadi lebih baik dari coaching saya hari ini Bu. Amin Pak Rahmadi. Pak Rahmadi, kira-kira masih ada nggak hal yang ingin Bapak Rahmadi sampaikan? Saya rasa cukup Bu untuk saat ini. Baik Pak Rahmadi, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Di acara pasca supervisi ini, diskusi kita kali ini saya akhiri ya Pak. Semoga Pak Rahmadi sehat selalu, Amin. kemudian bisa melakukan coaching lagi Amin. dengan kompetensi yang lebih baik lagi. Ya, sama-sama ya Bu Ratna ya. Baik Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.